Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian di seputar pernikahan dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala, masih dalam pembahasan tentang wanita yang haram dinikahi. Dia sampaikan wa tahrumu al-muhrimatu hatta tahilla min ihramiha, dan haram menikah dengan wanita yang dalam keadaan ihram haji ataukah umrah sampai dia halal atau tahallul dari ihramnya. Hal ini mengingat hadis dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya orang yang dalam keadaan ihram tidak menikah, tidak pula dinikahkan dan tidak melamar. Kemudian yang lainnya disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala, wal mu'taddatu minal ghairi hatta yablughal kitabu ajalah, dan haram hukumnya menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah karena sedang diceraikan oleh suaminya sampai masa iddahnya selesai. Hal ini mengingat firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-235, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah, dan janganlah kalian bertekad untuk melakukan akad nikah sampai masa iddah wanita yang dicerai tersebut berakhir. Demikian di surat Al-Baqarah ayat yang ke-235. Dan seandainya seorang laki-laki melakukan akad nikah, menikahi seorang wanita yang dalam keadaan masa iddah, di masa iddahnya, maka akad nikah tersebut adalah akad nikah yang haram, akad nikah yang tidak sah. Yufarraqu bainahuma bil ijma'i, dan para ulama sepakat kalau keduanya harus dipisahkan, ya, karena syariat belumlah mengizinkannya. Lihaqi az-zawji al-awwal, karena hak dari suami yang terdahulu belumlah selesai. Maka jika wanita yang sudah dicerai oleh suaminya dan sedang menjalani masa iddah itu haram dinikahi, maka lebih-lebih lagi menikahi wanita yang masih resmi menjadi istri dari seorang laki-laki. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, wanita yang ketiga yang haram untuk dinikahi adalah az-zaniyatu 'ala az-zani wa ghairihi atta tatuba. Haram menikahi seorang perempuan yang berzina, haram dinikahi oleh lelaki pasangan zinanya ataupun orang lain sampai perempuan ini betul-betul bertaubat. Demikian juga di samping setelah dia betul-betul bertobat, disyaratkan juga bisa dipastikan kalau rahimnya kosong dari janin, ya, tidak dalam kondisi hamil. Artinya ditunggu sampai satu kali haid, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wazaniyatu la yankihuha ila zanin aw musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan atas orang-orang yang beriman menikahi perempuan yang berzina. Dan yang dimaksud dengan menikahi perempuan yang berzina adalah perempuan yang pernah melakukan perbuatan zina meskipun sekali selama dia belum bertobat. Maka selama dia belum bertobat, maka dia mendapatkan label azaniyah, wanita yang berzina. Kemudian, ya, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, wanita yang haram dinikahi yang keempat adalah watahumu mutallaqatuhu thalathan, dan haram atas seorang laki-laki
haram baginya wanita atau istri yang telah dia cerai dengan cerai yang ketiga. Hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai dia menikah dengan lelaki yang lain. Kemudian yang kedua, wa yata'uha, dikumpuli oleh suami yang baru. Kemudian yang ketiga, yuwafariquha, diceraikan oleh suami yang baru. Kemudian yang keempat, wa tanqadi iddatuha, dan berakhir masa iddahnya dari suami yang baru atau suami yang kedua. Maka ketika seorang istri itu telah dicerai dengan cerai yang ketiga, maka dia tidak halal alias haram bagi suaminya. Dan dia adalah wanita yang halal nikah dengan lelaki yang lain yang bukan suaminya manakala masa iddahnya telah berakhir. Adapun bagi mantan suaminya, maka perempuan ini haram bagi si laki-laki mantan suami sampai terpenuhi 4 persyaratan. Yang pertama, sampai dia nikah dengan lelaki yang lain. Lelaki yang kedua, dengan pernikahan yang sah, terpenuhi semua syarat-syaratnya. Karena jika semua syarat tidak terpenuhi, maka itu bukanlah nikah yang syar'i. Maka nikah tersebut adalah nikah yang terpenuhi syarat-syarat pernikahan, dan nikah tersebut diniatkan memang nikah dan bukan diniatkan untuk menghalalkan si perempuan agar bisa kembali kepada lelakinya yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah dia akan nikah dengan lelaki yang kedua itu menyetubuhinya di kemaluannya. Kemudian yang ketiga adalah si lelaki ini berpisah dengan si perempuan karena si laki-laki menjatuhkan talak atau ternyata laki-lakinya meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, perempuan ini telah berakhir masa iddahnya dari suaminya yang kedua. Hal ini karena firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-230, fa'in talaqaha, maka jika suami itu menceraikannya untuk yang ketiga kalinya, maka perempuan tersebut tidaklah halal bagi lelaki yang pertama min ba'du, setelah cerai yang ketiga ini, hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai perempuan ini menikah dengan suami yang lain. Fa in talaqaha, jika suami yang kedua menceraikan perempuan ini, maka tidak mengapa atas keduanya untuk kembali, yaitu dengan akad nikah yang baru, jika keduanya punya sangkaan bisa menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahasanya istri Rifa'ah Al-Quradhi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya menjadi istrinya Rifa'ah dan Rifa'ah telah menceraikanku, fa'abatta talaqi, dan menceraikanku dengan cerai 3. Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya dan hanyalah kemaluan Abdullah bin Zubair itu seperti ujung kain yang tidak bisa tegang." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah engkau ingin kembali kepada suamimu yang dulu yaitu Rifa'ah?" Maka kata Nabi, "La, tidak boleh, hatta tadhuqi usailatahu, sampai engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu, yaitu sampai betul-betul terjadi hubungan suami istri." Itulah 4 perempuan yang haram dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Yang tadi ketika dia dalam kondisi ihram yang pertama, kemudian yang kedua, maka manakala dia masih dalam masa iddah, dicerai oleh suaminya yang terdahulu, jika kemudian yang menjalani masa iddah itu haram dinikahi, apalagi yang masih sah sebagai istri orang lain. Kemudian yang ketiga, wanita yang berbuat zina tidak boleh dinikahi oleh laki-laki baik-baik sampai dia betul-betul bertobat dari zinanya. Kemudian wanita
yang dicerai dengan cerai 3 maka tidak boleh kembali kepada mantan suaminya atau suaminya yang pertama sampai terpenuhi 4 poin. Demikian yang kita bahas kesempatan kali ini sebagai materi pengantar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa alhamdulillahi rabbil alamin.